Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri terus mendalami kasus dugaan investasi bodong melalui robot trading viral Blaze Global, di antaranya terkait aliran dana yang diduga mengalir ke sejumlah klub sepak bola tanah air. Perusahaan robot trading viral Blaze Global menjadi mitra 4 klub Liga 1, yakni Madura United, Bayangkara FC, Persija Jakarta, dan PSS Sleman. Saat ini manajemen dari 3 klub sepak bola, yakni Persija Jakarta, PSS Sleman, dan Madura United, telah diperiksa. Sementara dugaan aliran dana ke satu klub Bayangkara FC belum dilakukan pemeriksaan. Selama Liga 1 2021-2022, trading bodong viral Blaze diketahui mensponsori sejumlah klub sepak bola, terbukti dari terpasangnya logo viral Blaze dalam jersey klub sepak bola tersebut. Adanya kasus ini menjadi noda tersendiri bagi penyelenggaraan Liga 1 yang sudah susah payah dijalankan di masa pandemi COVID-19. PT Liga Indonesia Baru atau LIBE mengimbau kepada klub untuk lebih waspada agar tak terlibat masalah yang sama musim depan. Hingga kini, Barreskrim Polri telah menetapkan 4 direksi PT Trust Global Karya sebagai tersangka. Salah satu diantaranya adalah manajer Madura United berinisial ZHP. Sebanyak 3 tersangka telah ditahan, sementara 1 orang masih buron. Terkait kasus robot trading platform viral Blaze Global, penyidik sudah melakukan proses penyidikan dan menetapkan 4 tersangka. 1 orang DPO, 3 orang dilakukan penahanan. Polisi juga akan terus melakukan penelusuran aset dan aliran dana terkait kasus trading bodong viral Blaze. Sementara beberapa saksi yang telah diperiksa diantaranya adalah perwakilan dari agen beberapa klub sepak bola tanah air. Proses penyidikan ini dengan melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap 1 orang tersangka yang saat ini masih tadi sudah sampaikan dalam pencarian, dan melanjutkan proses pemeriksaan saksi-saksi serta penelusuran aset yang patut diduga berasal dari tindak pidana yang dipersangkakan dalam perkara ini. Penyidik menengarai viral Blaze juga telah melakukan kerjasama sponsorship kepada beberapa klub sepak bola lainnya. Polisi bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK guna mengendus dugaan aliran dana investasi bodong robot trading yang mengalir ke sekurangnya 6 klub sepak bola di tanah air. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, adanya sponsorship klub bola yang berasal dari dana trading investasi bodong tentunya telah mencoreng gelaran Liga Sepak Bola Tanah Air. Pasalnya dana hasil penipuan ini merupakan uang korban alias ada pihak yang dirugikan. Bagaimana agar hal ini tidak terulang lagi terhadap pendanaan klub sepak bola tanah air? Kita akan tanyakan langsung kepada Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ahmad Hadian Lukita. Selamat pagi, Pak Ahmad. Selamat pagi, Pak Ahmad. Selamat pagi semuanya. Baik, Pak Ahmad, apa yang terjadi dengan Persija, kemudian terhadap PS Sleman, Madura United, dan juga Bayangkara FC, meskipun dari pihak Bayangkara FC ini masih belum dilakukan pemeriksaan. Apakah PT LIB ini sudah mengetahui sebelumnya atau tahu setelah hal ini diungkap oleh polisi? Ya, tentunya kan kita tahu setelah ini semua ramai di media ya. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan terkait media promosi yang beriklan baik di kami maupun di klub-klub juga tentunya kan sudah diatur ya. Bagaimana regulasi marketingnya, bagaimana bahwa itu semua yang berbadan hukum boleh memberikan sponsor kepada klub-klub atau kepada kami langsung ke LIB. Jadi karena ini sudah menjadi ramai sekarang dan ini tentu menjadi pembicaraan tersendiri nanti kami dengan klub di peraturan marketing atau regulasi yang baru di liga berikutnya. Karena sebelumnya kan ini kan kita bicara regulasi marketing di tahun 2020 baru terungkapkan pada saat ini kan gitu. Gitu Bu. Baik, Pak Ahmad, setelah ada kejadian seperti ini, apakah ada penyesuaian regulasi yang dilakukan dari LIB? Ya tentunya, karena misalnya dulu kita untuk hal-hal tertentu siapa yang sponsori khususnya di bidang keuangan misalnya ke depan akan diatur harus sudah mempunyai
izin dari OJK atau dari institusi yang terkait dalam hal ini dari pemerintah, sehingga tidak ada yang dirugikan sama sekali. Karena sebetulnya klub-klub sendiri kan posisinya dalam posisi siapa yang akan mendukung, akan menjadi sponsor pasti akan diterima sepanjang sah, dalam arti perusahaannya berbadan hukum. Yang sebelumnya juga memang kita tidak memakai aturan yang lebih ketat misalnya dengan OJK, tapi mungkin ke depan kita akan bicara lagi dengan para klub bagaimana aturan-aturan yang akan dipasang nanti di masing-masing klub tersebut. Ya, Pak Ahmad, sebetulnya sejauh ini, selama ini bagaimana kemudian pengawasan yang dilakukan oleh PT LIB terhadap aliran dana setiap klub sepak bola di bawah naungan PT LIB ini? Kalau aliran dana yang langsung ke klub, kami tidak ikut campur, gitu kan. Yang jelas sih setiap klub kan punya kebutuhan atau punya rencana keuangan sendiri, di mana pasti kebutuhannya untuk operasional, untuk membeli pemain, istilahnya membuat kontrak dengan pemain, dan berbagai hal kegiatan operasional lainnya. Kami memang tidak ikut campur di situ. Yang kami dapat itu dari setiap klub adalah setiap kontrak pemain. Misalnya si klub mengontrak pemain A, B, dan C, dan pada saat mendaftarkan kepada LIB, itu kontraknya dilampirkan ke kami. Itu saja sih. Baik. Pak Ahmad, jadi sebenarnya kalau terkait dengan sumber dana dari setiap klub itu memang harus diperiksa, harus melaporkan ke LIB atau bagaimana, Pak? Tidak secara langsung tidak gitu. Tapi yang jelas kan begini, pada saat setiap klub akan memasang bertanding di satu pertandingan di Liga 1 atau di Liga 2, itu kan masing-masing punya hak. Misalnya dia sebagai home mendapatkan sekian award. Nah ini yang kita minta adalah logonya, terus berapa banyak yang akan diekspos di setiap pertandingan. Kami tidak langsung bicara uangnya dari mana, itu tidak. Memang yang kita lihat, yang penting yang memasang di situ sudah berbadan hukum. Itu aja sih, Pak. Gitu. Oke, berarti untuk sponsorship ini yang penting adalah sudah berbadan hukum. Tapi kalau kita berkaca di kejadian yang menimpa sejauh ini ada 4 klub ya yang tersebutkan begitu ya. Apa yang kemudian tadi ke depan akan mewajibkan yang sudah tersertifikasi atau memiliki izin dari OJK. Nantinya ke depan, Pak Ahmad, kalau PT LIB kemudian menemukan ada indikasi sumber keuangan yang bermasalah, kemudian masuk ke dalam klub sepak bola, apakah nantinya PT LIB akan bisa menolak agar klub tersebut tidak menerima uang itu, atau nantinya hanya bersifat sebenarnya hanya sebatas rekomendasi? Ya tentunya kita akan membuat aturan. Aturan itu begini, misalnya apakah sudah mempunyai izin berbadan hukum, kalau memang khusus di keuangan misalnya nanti apakah sudah ada izin dari OJK, itu minta lampirannya. Kalau sudah kan berarti sebetulnya sudah sah secara hukum ya, boleh saja. Tapi kalau belum, kita akan minta terus. Dan kita kalau ternyata memaksa terus, tentu kita akan bilang, ya kalau aturannya karena belum dibuat ya, kita ini lagi dibahas di kami. Kalau itu memang ternyata tidak boleh, ya tidak akan kita pasang. Atau ternyata memang ada aturan, ya kami siap bertanggung jawab, bisa saja kan nanti klubnya yang bertanggung jawab. Tapi ini masih dalam tahap pembahasan di antara kita semua. Baik, Pak Ahmad, untuk mencegah supaya kejadian serupa tidak terulang lagi ke depannya, apa target yang kemudian ditetapkan dari PT LIB? Kapan aturan baru ini bisa diselesaikan? Ya, yang jelas sebelum Liga bergulir tahun musim berikutnya ini setelah kemarin selesai, tentu kita akan mengadakan rapat khusus di bidang marketing gitu nanti. Antara bagian dari kami dari LIB bersama marketing para klub nanti akan diskusi lagi di situ, dan tentu ingin semuanya jelas, dan juga dengan adanya kejadian ini kita belajar lah, jangan sampai ada kejadian lagi yang mengakibatkan kerugian kan buat klub, yang sehingga harus ada urusan dengan hukum, atau jangan sampai juga ini terulang dan ini menjadikan klub jadi sulit ke depannya. Itu aja sih. Oke. Baik, terima kasih Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Bapak Ahmad Hadian Lukita sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat, Pak Ahmad.